Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang museum dan lembaga kearsipan. Di mana pada video kali ini yang akan lebih banyak dibahas adalah terkait pengertian, persamaan, dan perbedaan di antara kedua lembaga ini. Oke, langsung saja. Museum merupakan lembaga yang mengelola koleksi sejarah, arkeologi, dan juga budaya, atau mungkin yang lebih dikenal dengan istilah koleksi cagar budaya. Ya. Oleh karena itu, koleksi-koleksi yang disimpan di museum lebih banyak berkaitan dengan sejarah, lebih banyak berkaitan dengan kebudayaan suatu bangsa yang dihasilkan oleh bangsa atau yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu. Misalnya peninggalan-peninggalan manusia zaman dulu, atau mungkin peninggalan-peninggalan kerajaan dan lain sebagainya. Lebih banyak disimpan di museum. Berbeda dengan arsip, ya, ataupun lembaga kearsipan. Arsip ya merupakan rekaman hasil kegiatan. Arsip merupakan rekaman hasil kegiatan, sehingga pada dasarnya setiap bisa dikatakan setiap dokumen yang dihasilkan dari kegiatan, misalnya kegiatan jual beli dan lain sebagainya, itu nantinya akan menghasilkan yang namanya arsip. Jadi kalau misalnya kita mengadakan jual beli, kemudian di situ ada notanya, ada nota jual belinya, ada kwitansinya, maka kwitansi ini yang menjadi arsip jual beli kita. Atau mungkin ketika misalnya kita punya buku nikah misalnya, maka dia merupakan arsip hasil pencatatan nikah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian arsip tadi, hasil rekaman kegiatan tadi ya, kemudian dikelola oleh lembaga yang khusus mengelola arsip statis, terutama yang disebut dengan lembaga kearsipan. Kenapa disemakan dengan arsip statis? Nanti pada video-video berikutnya akan kita pelajari bagian arsip. Jadi arsip itu kan ada nanti arsip aktif, ada arsip inaktif, ada arsip statis nantinya. Nah, arsip statis inilah yang kemudian merupakan arsip yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dia karenanya harus disimpan, harus dikelola oleh lembaga tertentu. Lembaga yang mengelola inilah yang disebut dengan lembaga kearsipan. Ya. Lembaga kearsipan. Baik lembaga kearsipan maupun museum, itu dua-duanya merupakan lembaga informasi yang menyimpan dan menyediakan informasi bagi pengguna ataupun pengunjungnya. Oleh karena itu tentunya antara arsip, lembaga kearsipan dan museum ini tentu memiliki persamaan. Apa saja persamaannya? Persamaan yang pertama yaitu sama-sama menyimpan atau mengkoleksi. Ya, sama-sama menyimpan atau mengkoleksi menyimpan atau mengoleksi sumber-sumber informasi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Kemudian yang kedua, baik lembaga kearsipan maupun museum itu dua-duanya sama-sama menyimpan koleksi yang memiliki nilai sejarah. Ya, hanya saja kalau lembaga kearsipan lebih kepada nilai-nilai benda-benda yang berupa mungkin surat menyurat, berupa dokumen ya, yang memiliki nilai sejarah, sedangkan untuk museum ini lebih ke objek-objek yang berbentuk benda ya, seperti misalnya patung, kemudian koin dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, dua-duanya merupakan pusat sumber informasi.
baik arsip maupun museum ini menjadi salah satu pusat sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tertentu. Kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana masyarakat zaman dahulu menggunakan apa? Misalnya bagaimana masyarakat zaman dahulu mengelola pertaniannya, menggunakan alat-alat apa saja, benda-benda apa saja yang digunakan. Mungkin kita bisa berkunjung ke museum. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari bagaimana proses administrasi dalam pengelolaan pertanian pada zaman dahulu, mungkin kita bisa masuk ke lembaga kearsipan. Jadi itu persamaannya. Ada 3 persamaan. Yang pertama adalah sama-sama menyimpan koleksi yang bisa dilihat atau mungkin dibaca atau mungkin dinikmati dan juga diteliti oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, sama-sama menyimpan koleksi yang memiliki nilai sejarah. Jadi koleksi yang disimpan ini sama-sama memiliki nilai sejarah. Ya. Kemudian yang ketiga, sama-sama menjadi pusat sumber informasi untuk berbagai hal ya. Untuk berbagai macam hal, mungkin bisa berupa proses administrasinya, berupa benda-benda cagar budayanya, kedua. Jadi baik museum dan arsip juga seperti itu. Lalu bagaimana perbedaannya? Ya, ada beberapa perbedaan antara lembaga kearsipan dengan museum jika dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama, ya, perbedaan yang pertama adalah dilihat dari koleksinya. Ya, dilihat dari koleksinya. Koleksi yang ada di museum ini lebih banyak merupakan merupakan koleksi yang berbentuk 3 dimensi, minimal berbentuk 3 dimensi. Nah, meskipun ada beberapa misalnya kalau itu adalah museum seni lukis, maka kebanyakan ya yang disimpan adalah benda-benda 2 dimensi karena lukisnya merupakan benda 2 dimensi. Namun pada koleksi lembaga kearsipan itu seluruhnya, kebanyakan atau hampir seluruhnya merupakan benda-benda yang bersifat 2 dimensi. Kenapa? Karena hasil kegiatan tadi bisa berupa surat, bisa berupa dokumen-dokumen yang berbentuk 2 dimensi. Nah, selain itu, koleksi yang ada di arsip ya, yang ada di lembaga kearsipan itu ada untuk dibaca, dipelajari, diteliti, kita bisa memesan kepada arsiparisnya untuk mengembalikan arsip dan kita baca, kita pelajari itu. Berbeda dengan museum. Kalau di museum koleksinya itu hanya bisa kita akses ya sesuai apa yang dipamerkan. Sesuai apa yang dipamerkan. Ya kita hanya menikmati apa yang dia pamerkan saja, tidak bisa kemudian kita kita sentuh dan lain sebagainya. Tapi kalau arsip masih bisa. Yang kedua, berdasarkan pengorganisasiannya ya, koleksi museum ya. Koleksi museum lebih banyak disusun tanpa ada ketentuan yang baku. Ya, biasanya koleksi museum ini disusun berdasarkan jenisnya. Ya, berdasarkan jenisnya. Misalnya jika itu adalah museum yang bersifat umum seperti misalnya Museum Louvre itu, dia yang ada satu ruangan yang khusus memajang tentang lukisan. Ya. Ada satu ruangan lagi yang khusus memajang tentang patung ya, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan jenis-jenisnya. Berbeda dengan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan biasanya disusun bisa berdasarkan isinya, bisa berdasarkan tahunnya ya, ataupun bisa berdasarkan subjeknya ya. Bisa berdasarkan subjeknya. Jadi proses pengklasifikasian arsip ini bisa disusun berdasarkan hal yang tadi ya. Bisa berdasarkan isinya, bisa berdasarkan subjeknya, bisa berdasarkan
tahunnya. Bahkan bisa juga lembaga arsip ini menyusun arsip yang mereka kelola berdasarkan penghasil arsipnya, ya, berdasarkan penghasil arsipnya. Misalnya arsip yang dihasilkan oleh Departemen A dikelompokkan. Kemudian arsip yang dikelola oleh Departemen B dikelompokkan lagi di rak yang lain dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu pengorganisasiannya. Kemudian yang ketiga dari segi originalitas, ya. Dari segi originalitas. Berkas arsip ini yang disimpan di lembaga kearsipan umumnya merupakan arsip aslinya. Umumnya merupakan arsip aslinya. Berbeda dengan museum. Umumnya yang disimpan di museum adalah replika dari yang asli umumnya. Meskipun ada beberapa museum yang memang memajang yang aslinya, ya. Sebagai contoh misalnya, jika kita berkunjung di Museum Louvre yang ada di Prancis, ya, ketika kita ingin melihat lukisan Mona Lisa, maka yang dipajang di situ adalah biasanya yang dipajang adalah yang yang replikanya. Tapi pada waktu-waktu tertentu kita bisa melihat lukisan Mona Lisa yang versi aslinya. Kemudian yang keempat, antara museum dan arsip itu berbeda dari segi penggunanya, ya. Dari segi penggunanya, umumnya kalau museum semua lapisan masyarakat bisa masuk ke sana. Umumnya museum itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan lembaga kearsipan itu biasanya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang datang ke sana itu biasanya hanya peneliti saja umumnya. Jarang sekali masyarakat biasa, misalnya mereka berkunjungnya itu, saya ingin berkunjung ke lembaga kearsipan, ingin melihat arsip. Jarang sekali seperti itu. Biasanya mereka yang datang ke lembaga kearsipan itu mereka punya tugas, punya tujuan tertentu biasanya. Tapi kalau ke museum biasanya ya bisa kita hanya berkunjung, hanya ingin menikmati koleksi yang ada di sana, kira-kira seperti itu. Kemudian bisa juga perbedaannya dilihat dari segi penelusurannya, dari proses penelusurannya. Lembaga museum, cara temu kembalinya itu tidak ada, misalnya tidak ada katalog khusus, tidak ada indeks khusus di museum. Biasanya ya kita melihat koleksi-koleksi yang ada di museum seperti itu. Tanpa harus melalui, misalnya kita ingin mencari koleksi A misalnya, koleksi museum A misalnya. Kita tidak harus kemudian melalui katalog, tapi cukup melalui langsung masuk ke museum dan melihat koleksi-koleksi yang ada dan membaca keterangan-keterangan yang ada di koleksi tersebut. Berbeda dengan lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan akan membuat indeks, ya. Lembaga kearsipan akan membuat indeks, kemudian membuat alat bantu pencarian untuk menemu kembali arsip yang mereka kelola atau yang mereka simpan. Kemudian perbedaannya juga bisa dilihat dari segi nama pengelolanya. Kalau yang mengelola arsip disebut dengan arsiparis, sedangkan yang mengelola museum disebut dengan kurator, ya, disebut dengan kurator museum. Nah, dari berbagai macam perbedaan ini tentu kita bisa membedakan yang mana yang masuk ke dalam kategori museum dan yang mana yang masuk ke dalam kategori lembaga kearsipan. Perbedaan yang paling mencolok di antara semuanya ini adalah bahwa tadi koleksi museum itu lebih banyak bertujuan untuk dipamerkan, ya. Lebih banyak bertujuan untuk dipamerkan kalau koleksi museum. Berbeda dengan koleksi lembaga kearsipan.
Koleksi lembaga kearsipan lebih banyak bertujuan untuk disimpan dan kemudian ditemu kembali untuk alasan mungkin bisa alasan penelitian atau mungkin bisa alasan pembuktian hukum dan lain sebagainya. Intinya bukan untuk dipamerkan. Mungkin hanya pada event-event tertentu saja koleksi tersebut dipamerkan untuk halayak umum. Kenapa demikian? Karena kebanyakan kalau koleksi museum ini memang bisa dikonsumsi oleh publik, sedangkan koleksi arsip ini lebih banyak bersifat rahasia daripada yang terbuka. Demikian yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan terkait museum dan lembaga kearsipan. Ini adalah daftar pustaka yang bisa dibaca untuk mengetahui lebih lanjut terkait museum dan lembaga kearsipan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.